Tahun 1957, invasi kedua Jepang. 6 tahun sejak invasi Jepang, Yi Sun-shin diberhentikan dari Komandan AL. Diadili secara militer di Hanyang dan disiksa. Pada bulan ke-7 di Chilcheoliang, GOJ, pasukan Laksamana Won Gyun AL Joseon kalah telak. Untuk pertama kali pasukan Jepang menyapu bersih Provinsi Jeolla dan menumbangkan Benteng Namwon pada tanggal 16 Agustus dan Benteng Jeonju pada tanggal 25 Agustus. Mereka menuju utara untuk menyerang ibu kota Hanyang. Setelah itu Yi Sun-shin diampuni dan jabatannya dikembalikan, lalu mengumpulkan kapal perang dan pasukan yang tersisa. Dia meminta 12 kapal yang selamat dari pertempuran sebelumnya, dan membangun markas di Laut Selatan. Hanya berjarak 20 km dari Eoranchin, Haenam, Angkatan Laut Jepang. Membangun markasnya untuk bersiap menyerang dengan 300 lebih kapal. 12 hari setelah jabatannya dikembalikan Yi Sun-shin mengumpulkan para komandan AL yang tersisa di basis operasi depan. Jindo, Joseon, Komandan AL Provinsi Gyeongsang, Baesol pun mengingatkan kepada Laksamana Yi Sun-shin, bahwa perintah kerajaan adalah untuk bergabung dengan pasukan darat di bawah Kapten Kwon Yul. Dia pun mengatakan bahwa musuh memiliki 200 kapal lebih dan kita hanya akan menjadi desertir. Komandan AL Provinsi Jeolla Kim Ukechu menambahkan, bahwa jumlah desertir dalam 10 hari menjadi 50 orang. Baesol pun mempertanyakan di mana dan bagaimana cara menghalau 200 kapal lawan yang dapat menyerang kapan saja. Baesol terus berusaha mempengaruhi para komandan yang hadir, bahwa hanya dengan 12 kapal dan 1 kapal kura-kura yang rusak sangat tidak mungkin menahan pasukan Jepang. Akhirnya Yi Sun-shin membubarkan pengarahan tersebut. Baesol pun nampak keluar dengan raut muka marah dan kecewa terhadap Yi Sun-shin. Kemudian di Eoranchin, Haenam, basis operasi depan Jepang. Nampak ratusan kapal perang Jepang terparkir. Nampak 2 orang perwira tinggi Jepang yang sedang berbicara untuk menangkap Raja Seonjo dahulu sebelum kondisi. Dan Kanselir Hideyoshi pun mengirimkan utusannya untuk membantu mereka. Yang katanya utusan tersebut mampu mengalahkan Yi Sun-shin. Di tempat lain nampak Yi Sun-shin sedang membaca surat perintah dari sang raja, yang memerintahkannya untuk membubarkan AL dan bergabung Panglima Kwon Yul, dan terlihat juga kondisi kesehatan Yi Sun-shin yang semakin menurun. Di tempat lain nampak pasukan Bae Hong-suk yang akan dieksekusi. Namun sebelum pedang memenggal kepala Bae Hong-suk, peluru panas telah lebih dulu menembus kepala dan menewaskannya. Ternyata itu merupakan perbuatan pasukan AL Kurushima yang diutus oleh Kanselir Jepang. Junsa yang merupakan mata-mata Korea yang menyusup ke dalam pasukan Jepang, memberikan kabar kepada Yi Sun-shin bahwa pengerahan pasukan penuh akan segera terjadi, di mana lebih dari 200 kapal telah berlabuh. Dan di mana kapal pasokan sedang dimuat dan mencuri perbekalan dari penduduk di desa, serta 25.000 pasukan sedang menuju Jindo dari Jeonju. Terlihat tempurung kapal kura-kura sudah selesai dibuat. Im Jun-yong pun disuruh kembali kepada Junsa dan mengamati perkembangan pasukan Jepang. Sementara itu salah seorang utusan dari Laksamana Yi Sun-shin menemui Panglima Kwon Yul untuk meminta pasukan dan persenjataan. Namun sang Panglima menolaknya dan meminta pasukan AL untuk segera bergabung dengan pasukan AD. Utusan tersebut pun ditangkap karena tidak menuruti perintah kerajaan. Utusan tersebut pun berteriak dan mengatakan bahwa Laksamana Yi Sun-shin mengatakan kalau laut kita direbut Joseon pun akan sirna. Sementara itu terjadi sedikit perseteruan antara anak buah Todo Takatora dan pasukan Kurushima karena terlalu sombong. Kurushima pun mengatakan akan mengalahkan Yi Sun-shin dengan tangannya sendiri, dan memperingati Takatora agar jangan sampai kondisi memasuki ibu kota lebih dulu. Di tempat lain nampak ada sebuah perbincangan antara Yi Sun-shin dengan anaknya Yi Hawu, di mana anaknya mengatakan bahwa bukankah ini waktu yang tepat untuk berhenti dan beristirahat di kampung halamannya, dan mengirimkan sisa pasukannya ke AD dan mengatakan bahwa dirinya terlalu sakit untuk melakukan tugasnya kepada Kaisar. Keesokan pagi, ada sebuah perahu di pelabuhan di mana di ujung layar ada kepala Bae Hong-suk dan terdapat tulisan besar yang mengatakan kalian juga akan binasa. Dan di dalam perahu tersebut banyak terdapat kepala-kepala pasukan Bae Hong-suk. Pada malam hari ternyata salah seorang prajurit tertangkap karena ingin melarikan diri karena ketakutan melihat teman seperjuangannya mati. Namun tidak disangka Yi Sun-shin memenggal kepala anak buahnya dengan satu tebasan. Semua orang dan pasukannya pun kaget melihat apa yang dilakukan Yi Sun-shin. Dia pun berkata kepada semua pasukannya bahwa peraturan militer haruslah tegas. Kemudian Yi Sun-shin pergi ke Pulau Darah, Selat Miung Riang.
Dia pun memperhatikan di ujung pulau di mana gelombang air sangat deras dan dapat berubah menjadi pusaran air yang besar. Pada malam hari Yi Sun-shin yang tidur diserang oleh beberapa tidak dikenal. Yi Sun-shin pun mengalami luka tusuk di bagian dada kirinya dan beruntung sang anak dapat mengalahkan penyerang tersebut. Ternyata setelah dibuka penutup mukanya, yang menyerang adalah anak buah dari Bae Sol. Di dermaga nampak kapal kura-kura terbakar, Yi Sun-shin pun bergegas keluar ke dermaga. Dan para prajurit mencoba untuk memadamkan kebakaran tersebut. Salah seorang anak buah Yi Sun-shin mengejar Bae Sol yang mencoba kabur dengan perahu kecil. Namun dengan keahlian panahnya satu tembakan anak panah dapat mengenai Bae Sol. Yi Sun-shin pun nampak sangat terpukul melihat kapal kura-kuranya habis terbakar. Info kapal kura-kura habis terbakar pun sampai ke telinga pasukan Jepang. Mereka nampak sangat senang kapal kura-kura terakhir Yi Sun-shin terbakar. Di tempat lain nampak Im Jun-yong tertangkap oleh pasukan Jepang. Junsa pun berhasil menyelamatkan 2 orang tahanan Jepang. Pada siang hari Yi Sun-shin seorang diri berdiri di tebing pulau darah memandangi pusaran air yang sangat kuat. Kemudian sang anak menghampiri Yi Sun-shin dan membawakan pesan dari Junsa. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa Jepang berencana menyerang besok pagi dengan jumlah kapal 330 kapal. Dia memberitahukan bahwa yang akan memimpin penyerangan adalah perwira baru Kurushima Michifusa asal Ehime yang daerahnya mirip dengan Myung-ryang. Dan yang memimpin batalion kedua adalah Wakizaka Yasuhiro. Junsa akan bergabung setelah tugasnya selesai. Yi Sun-shin pun memerintah anaknya untuk pergi ke Haenam, karena mereka akan menyerang dari belakang. Malam hari nampak pasukan Jepang sedang mengadakan ritual untuk memulai peperangan. Mereka semua bersiap untuk berperang. Sementara itu di Kam Joseon nampak para komandan yang tersisa ragu terhadap taktik Yi Sun-shin. Yang meminta formasi kapal dalam satu garis. Setelah tidak ada kapal kura-kura, mereka meyakini akan sia-sia. Para komandan pun langsung berkumpul menghadap Yi Sun-shin dan mengatakan bahwa peperangan ini hanya akan sia-sia dan hanya bunuh diri saja. Kemudian Yi Sun-shin meminta mereka untuk mengumpulkan para pasukannya. Setelah mengumpulkan semua pasukannya lalu Yi Sun-shin menyuruh salah seorang perwiranya untuk membakar seluruh kam mereka. Dia pun berkata bahwa yang memalukan adalah banyak dari kalian yang masih ingin hidup. Kita sebagai prajurit tidak bisa menghindari kematian. Apa dengan menghindari perang dan bersembunyi akan selamat? Kubakar tempat ini agar kita bisa gugur di lautan. Tak ada tempat untuk pergi. Kemudian Yi Sun-shin bertemu dengan putra dari Bae Hong-suk yang diselamatkan oleh Junsa dan membawa pesan dari Junsa. Dia pun memberikan pakaian milik ayahnya. Dan anak tersebut ingin ikut berperang. Keesokan pagi seluruh kapal sudah berada di depan selat Pulau Darah. Yi Sun-shin mendapat bantuan dari para biksu dan Junsa yang sudah kembali dari tugasnya. Para warga dan anak Yi Sun-shin yang terluka pun dievakuasi untuk pindah ke Pulau Darah. Seluruh kapal pun menuju selat Myung-ryang dan mereka pun membentuk formasi satu baris. Nampak kapal mereka dalam posisi melawan arus. Mereka pun mempersiapkan seluruh meriam. Kemudian muncullah kapal perang Jepang. Namun disayangkan saat Jepang muncul, 11 kapal lainnya malah mundur menghindari perang. Yi Sun-shin pun memerintahkan untuk mengeluarkan jangkar dan mempersiapkan pertempuran jarak dekat. Dan pertempuran pun dimulai. 장군, 물살 때문에 배가 많이 돌아 두둔일이 크게 떠.
Pasokosuへ抑えれば梅も陸地。 적의 본대가 아닌 왜 뒷더미를 씌운대?